Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung. Itu baru. Sedua di semester. Kita belajar lagi ya. Ke Rocky Gerung. Apa pikiran-pikiran baru dari Gerung dalam Rocky Gerung? Official nobar. Debat Cawapres. IQ Rocky Gerung langsung drop 100 poin. Yang nonton siapa 65.000 2 jam yang lalu. Kita klik. Ya. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun tadi malam Anda sudah mengikuti nobar bersama Bung Rocky, tapi pasti ini saya juga pasti Anda dan saya juga banyak pertanyaan. Bikin dong evaluasinya overall setelah debat tadi malam gitu. Ya, ini penting ya. Bung Rocky. Saya kira itu penting Bung Rocky. Kalau tadi Ya, malam kan penting. kita belum bisa mengambil jarak gitu. Kalau sekarang kita mengambil jarak. Cuman satu hal yang saya kemudian buka-buka lagi, tonton lagi. Saya lihat bukan karena Anda sering dialog dengan saya atau Anda Dewan Pakar FNN. Di analis yang paling benar Anda deh soal tadi malam. Karena orang semua nganggap bahwa Gibran pasti akan babak belur. Ternyata kalau Anda kan nggak sejak awal Anda yakin bahwa Gibran punya tahu rahasianya Pak Mahfud khususnya dan juga Caimin. Begitu Anda bilang tadi malam itu persis tergambar gitu. Iya, itu yang saya bayangkan di kepala sebetulnya, walaupun saya nggak pernah ucapin, tapi saya mau ucapin sekarang, yaitu bahwa ini ada dua kusir dokarnya istana mau ngelawan Pangeran Bocil, kan nggak bisa tuh. Jadi secara mental, ini sorry ya kita maksudnya seperti itu. Secara mental, Caimin dan Pak Mahfud nggak mungkin menyampaikan satu pikiran yang sifatnya kritik habis-habisan pada Presiden Jokowi, karena yang depan dia itu anak raja, kira-kira itu kan. Itu juga yang mesti kita kritik, bahwa feodalisme itu masih ada di Indonesia tuh. Caimin poinnya feodalisme itu yang ada di Indonesia kata Rocky Gerung, dan itu berarti feodalisme itulah yaitu sikap untuk memuja orang secara berlebih-lebihan dengan cara membungkuk dan lain-lain, itu membuat tumpulnya yaitu pikiran-pikiran Mahfud dan juga tumpulnya pikiran-pikiran dari Muhaimin terhadap anak raja, anak majikan yang kira-kira begitu ya. Ini saya belum lihat isinya nih, berapa menit ini? 15 menit ya. Kita sebetulnya segila-gilanya dia tetap dia lihat, oh si Gibran anak Pak Jokowi yang seringkali bertemu, mungkin kalau dia lagi panggil Jokowi, Mahfud juga begitu tuh. Jadi overall secara estetik itu nggak terlihat kesetaraan di dalam postur. Tetap Gibran juga menganggap bahwa ya ini dua orang ini kan pembantu babe gue, itu gue tahu lah kira-kira. Itu yang saya sebut dari awal di FNN yang kita bahas. Psikologi itu menentukan penampilan pertama. Kalau orang itu feodal, dia akan merasa nggak mampu saya mengucapkan pikiran secara jujur. Maka dipoleslah dengan basa-basi segala macam Caimin. Ya, jadi Mahfud orang Jawa, Muhaimin orang Jawa, Jokowi majikannya atau bos mereka adalah orang Jawa. Jadi memang sejak awal mereka sudah tersubordinasi, kedua-duanya itu, baik Mahfud maupun Muhaimin itu terhadap Jokowi sebagai presiden. Dan Jokowi memiliki anak namanya Gibran. Tentu saja secara psikologis ada hambatan, ada psikologis barrier, hambatan psikologis yang ada di dalam diri Mahfud maupun di dalam diri Muhaimin yang menghalangi dia untuk melontarkan kritik-kritik tajam terhadap anak majikannya. Itu yang menjelaskan ya kan, tidak munculnya sikap genuine, sikap yang asli, yang asolah dari Muhaimin ya, dan juga Mahfud yang katanya digelari sebagai peluru kendali, tetapi dia sejak 5 tahun terakhir dikendalikan oleh Jokowi, dan nggak mungkin dia kemudian melontarkan peluru kendali itu ke anaknya Jokowi, yaitu Gibran dalam apa? Dalam capres debat kemarin itu loh. Juga begitu kan, basa-basi. Mahfud juga begitu, berupaya untuk terlihat kritis, tapi dia tahu bahwa Gibran menyimpan rahasia. Jadi dari awal sebetulnya Gibran atau timnya Gibran
sudah mendengarkan FNN. Sayangnya Pak Mahfud ketika ditanya oleh wartawan kan dia saya nggak pernah dengar Rocky. Ya, itu salahnya Pak Mahfud. Itulah itu Mahfud tetap teman saya, Caimin teman saya. Tetapi kita mau terangkan bahwa ini penampilan publik dua orang yang harusnya membantu Ganjar dan membantu Anies kan. Kan itu intinya kan, ini kan satu pasangan tuh. Yang paling utama sebetulnya adalah Saudara Gibran, walaupun kita tahu dia berupaya untuk menghafal karena terlihat pada gesturnya. Tetapi kan publik hanya melihat kalaupun dia menghafal itu harusnya bisa ditebak lebih cepat oleh Mahfud maupun oleh Caimin. Jadi seolah-olah nggak ada persiapan di timnya Caimin maupun Pak Mahfud untuk mengantisipasi kira-kira kalau Gibran bicara tentang data gampang nggak dipatahin kan? Kira-kira kalau Gibran bicara tentang teori pajak itu mudah nggak diakali kan? Kan itu mestinya kan? Kan mengintip kelemahan itu sebetulnya yang mesti disiapkan oleh tim apa namanya nih coachnya masing-masing kan? Jadi secara penampilan ya tetap Gibran ada di yang menguasai panggung itu. Lepas dari datanya dia hafal, lepas dari kemampuan dia untuk menghubungkan satu logika teks rasio misalnya dengan kecepatan pertumbuhan. Mahfud membantah itu juga dengan cara yang terlalu teknis. Padahal sebetulnya dengan mudah kita terangkan bahwa iya kalau teks rasionya diperluas itu, toh yang bayar pajak kemarin kata Sri Mulyani 1.800 triliun itu kan cuma 4 orang. Jadi bagaimana memperluas teks rasio? Ya bikin perusahaan orang-orang itu juga yang bakal diperluas kan. Jadi logika-logika itu yang sederhana sebetulnya kan. Kan dalil ekonomi itu sederhana semua, sisanya ada logika tuh. Ya. Dalil ekonomi itu semuanya sederhana kan. Sisanya adalah logika. Enak benar dia ngomong si siapa nih, si Rocky Gerung. Dalil ekonomi itu kan semuanya sederhana, sisanya itu logika. Emang kalau orang pintar lain ya sama tukang donat ya. Jadi kelihatannya itu. Jadi tetap kita mau tegur sebetulnya dua cawapres ini Caimin maupun Mahfud supaya lepaskan feodalisme itu. Begitu masuk panggung debat, anggap aja Gibran itu memang orang yang ingin dia lawan. Kan debat itu artinya melawan, bukan mangut-mangut atau berupaya untuk. Di situ kunci penjelasannya ya untuk memahami Rocky, yaitu dia sangat membenci feodalisme karena feodalisme itu menghalangi tumbuhnya atau mekarnya pikiran-pikiran kreatif yang tajam, dan itu yang terekam ya. Feodalisme yang kuat mencengkeram Rocky Gerung, mencengkeram Mahfud dan mencengkeram siapa Muhaimin, itu membuat pertandingan atau nonton bareng kemarin itu tidak menarik ya. Tidak menarik, dan itulah yang harusnya sekat feodalisme itu untuk tahap berikutnya harus dijebol dulu oleh Mahfud, harus dijebol dulu oleh siapa? Itu Muhaimin supaya dia tampil genuine. Masa aktivis ngomongin seperti itu siapa? Itu Muhaimin dulu. Kayak kemarin harusnya iya kayak kemarin tuh Anies Baswedan tuh kan enak dia. Lepas ya, nggak ada beban dia. Memang dia kelihatannya kalau dalam kerangka Rocky Gerung si Anies Baswedan itu sudah lepas dari cengkeraman feodalisme karena dia dipecat dulu zaman Jokowi periode pertama. Jadi secara apa istilahnya? Secara psikologis dia sudah steril, sudah bersih dari pengaruh-pengaruh feodalisme dalam konteks Jokowi sebagai presiden. Sehingga tampilan siapa itu? Anies itu lebih enak ya, tendangan-tendangan bebasnya itu lebih memukau begitu, dan serangan-serangannya lebih tajam menukik. Berbeda dengan Muhaimin yang calon wakil dari siapa? Presiden Anies Baswedan. Cari istilah yang tidak terlalu menyinggung Pak Jokowi. Nah saya bayangkan misalnya Caimin maupun Pak Mahfud tahu bahwa Pak Jokowi lagi menonton perdebatan itu tuh, dan mungkin pakai ulah kita masih ada di kabinet kok. Itu pentingnya, kesimpulan saya keluar dari kabinet Caimin maupun Pak Mahfud supaya putaran kedua nggak ada beban mental lagi. Iya kan kelihatan sekali sih memang itu ya bebannya. Satu proposal yang radikal ya dari Rocky Gerung supaya mereka menjadi manusia yang merdeka, Mahfud maupun Caimin harus keluar dari kabinet.
Lagi juga ngapain sih digandul aja kabinet, sebentar lagi tanggal 10 bulan Oktober tanggal 20 Oktober kan selesai juga Pak Jokowi 2024. Mending keluar dari sekarang, mundurkan diri ya dari PKB, wakil PKB di parlemen. Di parlemen, di kabinet. Begitu juga Mahfud. Tapi kalau Mahfud nggak mungkin dia berani keluar ya, karena dia ingin berakar ke atas. Tapi yang kita sayangkan karena Muhaimin sebagai ketua umum PKB itu kok nggak punya kemerdekaan, apalagi dia pernah jadi aktivis. Seharusnya dia melakukan satu tindakan yang radikal besok, ya, yaitu apa? Keluar dari kabinet. Dan itu nggak ada ruginya, kecuali akan dia mendapatkan apresiasi dari masyarakat Indonesia bahwa kemandirian dan kejantanan sebagai seorang laki-laki yang bernama Muhaimin itu betul-betul bisa menghancurkan, ya, meluluh lantakkan Gibran pada debat berikutnya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Jember, tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau musuh begini mah kita juga mungkin bertiga agak cepat lagi. Karena kan awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih saya ini aki-aki di bawah, bingung ininya. Situasi terkini di pembangunan Masjid Enam Syuhada Pesantren Colali. Motong ketemu ya begini. Sampai saat ini masih perakitan besi, tulang. Padahal disuruh tukang bersama aja, kalau dapat juga tukang juga ngerti. Kita nggak mungkin kalau nggak disuruh tukang. Seluk beton atas. Yang dipakai yaitu besi ulir 13. Ketinggian dari dak ke lantai 4,5 meter. Kan namanya bang mau aja, bang ini aja kata bang ini jawab gimana? Apa pulangkan lo kata bang ini pulangkan nih. Jadi orang kan kagak buang. Sayap ini kita yang sayap. Bambunya diambilin bisa dirobek. Tenang aja kita. Sudah tenang aja lu, udah lewat. Yang ada betul kerja lebih bayar, nah itu boleh. Buru-buru itu kan bongkar itu. Berarti ini mah Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dulu.